Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvina Nurfida, NIM 203220007. Di sini kita akan belajar tentang rukun Islam. Apa sih rukun Islam itu? Nah, rukun Islam yaitu pokok-pokok ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat serta waktu yang telah ditentukan dalam hukum syara. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Nah, di sini kita akan belajar satu persatu rukun Islam ya teman-teman. Kita akan belajar rukun Islam yang pertama, yaitu ada syahadat. Syahadat adalah sebuah kalimat yang diucapkan sebagai bentuk pengakuan dan kesaksian bahwa telah memeluk agama Islam. Nah, syahadat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama syahadat tauhid dan yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kedua syahadat rasul itu berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, selanjutnya yaitu rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, sholat itu terbagi menjadi 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang terakhir sholat isya. Nah, selanjutnya yaitu ada niat dari sholat 5 waktu. Kita dengerin bersama-sama ya teman-teman. Niat sholat subuh. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur. Usalli fardhadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat asar. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat isya. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, dengan itu kita harus bisa selalu menjaga sholat kita ya teman-teman. Karena sholat juga memiliki hikmah dan keutamaan. Nah, hikmahnya yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga yaitu ada puasa. Puasa itu apa sih? Puasa itu ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Nah, puasa itu terbagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu biasa kita laksanakan pada bulan Ramadan, dan yang puasa sunnah itu bisa dilakukan pada hari Senin dan Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari pada pertengahan bulan, dan puasa Arafah. Baca niat puasa dulu ya.
Nawaitu sauma ghodin an adai fardi syahri ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Amin. Artinya, saya niat berpuasa esok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Keutamaannya puasa yaitu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak, dan akan mendapatkan pahala yang melimpah. Selanjutnya, rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi yang dimiliki oleh seorang. Selanjutnya yaitu ada niat zakat fitrah. Kita dengerin bersama-sama ya teman-teman. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, golongan orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam ghorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Nah, zakat itu memiliki banyak sekali keutamaan yang dapat membawa manfaat bagi kita semua, baik secara spiritual maupun sosial. Karena dengan membayar zakat, kita dapat menyucikan hati dan jiwa, menjaga keseimbangan sosial, membuka pintu rezeki, dan membuat kita lebih bersyukur serta membuat hidup kita lebih bermakna. Selanjutnya yaitu rukun Islam yang kelima, itu ada haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Hukum ibadah haji tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang menyebutkan bahwa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah termasuk salah satu kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dalam surat tersebut pun menyebutkan siapa yang wajib haji, yakni orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan keutamaan orang yang menunaikan
yaitu yang pertama, dapat menghapus dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang kedua, dapat menjamin surga bagi yang menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, memberikan syafaat bagi anggota keluarganya. Yang keempat, dapat meningkatkan derajatnya. Yang kelima, doanya akan diijabah oleh Allah. Dan yang terakhir, dapat menjamin kesehatan lahir dan batin bagi yang menunaikan ibadah haji. Nah, untuk dapat menghafal rukun Islam dan mudah, Kak Silvi punya lagu nih teman-teman. Kita bisa dengerin dan nyanyikan bersama-sama ya. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Bayar zakat. 5. Naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Mungkin cukup itu saja pembelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton.